Artinya kelompok sadar wisata dalam hal ini dituntut berbenah diri dulu. Jangan kita, mohon maaf, jangan kita yang menjadi pengurus kelompok sadar wisata tidak sadar lebih dulu dari diri kita. Jangan kita mampu, jangan kita berupaya menyadarkan orang, tetapi diri kita sendiri tidak sadar. Dalam hal pengembangan pariwisata ini kita dituntut supaya diri kita jujur. Tanpa kejujuran, dan kita bermimpi objek pariwisata daerah kita bisa maju. Kita harus jujur dari diri kita sendiri untuk berupaya memajukan daerah kita. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemitraan pelaku wisata. Ada beberapa kemitraan. Pertama pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Terus ada pelaku wisata. Kemudian ada Pok Darwis, Bapak Ibu lah di sini. Jadi Pok Darwis ada Biro Perjalanan Wisata, Asita, HPI, HPHRI dan lain-lain. Banyak kemitraan ini. Jadi tidak mungkin semua langsung kita lakukan pelatihan seperti ini. Untuk kali ini Pok Darwis lah. Pok Darwis inilah yang dilakukan pelatihan. Kira-kira apa yang harus ditingkatkan peran serta Pok Darwis ini untuk supaya daerah wisata kita itu semakin baik. Itulah mungkin ini. Kami tertarik. Ini dulu, ini kan tempat ini kan namanya Tamunan Lumban Gaul. Kita tadinya berencana mengintegrasikan ini. Yang dari sana kan Lumban Bulbul. Udah tembus ke Sibulahotang. Sibulahotang rencana kita tembuskan ke Janji Maria ke sini. Kalau dari Janji Maria ke sini mungkin gampang ini ke sana. Tapi ke waktu beberapa tahun yang lalu dari Lumban Bulbul, dari Sibulahotang ke Janji Maria sudah ada sebenarnya waktu itu dana dari Kementerian Desa untuk membuat jalan. Tapi waktu itu terjadilah di sana perdebatan. Ada dua marga. Satu marga mengatakan, saya lupa marga apa, satu marga mengatakan itu tanah kami, yang satu marga lagi itu tanah kami. Jadi karena itu tidak sepakat, pindahlah proyek tersebut ke daerah Lagu Buci sana. Jadi ini nggak jadi. Kalau itu jadi kan sudah terhubung sebenarnya. Tadi Pak Darmawan saya katakan akses ke sini itu sulit. Jadi orang tidak akan datang karena jauh. Salah satu mungkin yang membuat itu kan kita lakukan integrasi dari sana kemari atau jalannya kita lebarin. Dua-dua bermasalah, yang itu susah, yang melebarkan jalan juga susah. Karena belum tentu bisa Pak Kades ya, belum tentu masyarakat memberikan tanah untuk pelebaran jalan. Karena orang masuk padahal nggak jauhnya dari sana kemari, paling 1 kilo berapa lah itu, nggak sampai 1,5 kilo mungkin. Tapi karena melihat jalannya 1,5 kilo dirasa jauh. Tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Darmawan, ke Pantai Labu itu 14 kilo, orang pergi juga karena jalannya lebar. Jadi mungkin itulah salah satu peran serta masyarakat. Kalaulah masyarakat berperan serta memberikan jalan, itu mungkin sudah kita bangun. Jadi kemudian hari Sabtu, kemudian ada lagi peran serta pelaku usaha. Minggu lalu, hari Sabtu itu kami jalan ke Sigapiton. Ikut Pak, ada dua aspek dari Kementerian Maritim, Pak Sartin sama Pak Kosmas Sarepa. Waktu itu ada juga kepala bandara Pinang Suri di sana. Kami makanlah di Sigapiton itu, makan siang. Makanannya cuma apanya, ikan jair bakar. Tapi udah bagus Pak penampilannya. Ikan jair bakar sudah ditutup pakai plastik warak Pak. Udah ditutup. Jadi artinya apa di sana? Saya yakin itu bersih karena udah ditutup plastik. Saya yakin itu bersih. Jadi saya nggak ada keraguan saya untuk makan itu. Kemudian Pak, hiasan apa garnish namanya Pak ya, hiasannya. Timunnya itu sudah lengku-lengku gitu. Terus kan dia kasih juga nenas penutup apa kan, tapi nenasnya Pak dipotong-potong, dia buat Pak selang-seling ya. Bagus juga, saya foto besok pada saya paparan saya tunjukkan, dibuat selang-seling. Jadi penampilan tadinya saya tidak berminat makan timunnya, tapi karena lihat bentuknya cantik udah apa gitu kan, jadi saya makan. Adun saya katakan ke kawan-kawan,
Nanti kapan-kapan kita jangan makan di kaldera lah, makan di sini aja. Di sini saat kayaknya bagus sekali penampilannya gitu. Jadi tertarik kita. Dia buat juga arsip. Saya pikir arsip di Bali juga banyak lah. Tapi karena penampilan arsipnya bagus, kita makan banyak waktu itu, makan banyak. Jadi mungkin itulah salah satu pesan serta pelaku usaha, bagaimana caranya supaya wisata itu datang. Jadi itu tadi peran serta dari pelaku usaha. Kemudian ada beberapa untuk peran serta kemarin kemarin kami ke Tarabunga. Jadi 2 minggu lalu kan datang ke sini Menteri Pertanian datang, sehingga Pak Bupati katakan apa sih yang Pak Menteri bisa lakukan di kabupaten kami? Disusulkanlah Teknopark. Kalau kalian bisa buat Teknopark, kita dukung, kata Pak Menteri. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia penyelenggara sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Toba tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Toba, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lumbang Gaul yang telah bersedia mengizinkan lokasi tempat pelaksanaan sosialisasi ini. Yang kami hormati Bapak Rahmat Darmawan sebagai narasumber kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. Perkenankan saya melaporkan penyelenggaraan sosialisasi ini. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 11 tambahan Lembaran Negara nomor 4966. 2. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2010-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5262. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara. 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 04-OM-001-MKP-08 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata. 5. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 910-96-DPPA-BPKAD tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020. B. Maksud dan tujuan. 1. Maksud dari penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman secara mendalam bagi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Toba, di mana masyarakat merupakan pelaku utama dalam menunjang pembangunan pariwisata. Tujuan A. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, peran serta dalam hal ini kelompok sadar wisata dan pelaku wisata, di mana Pok Darwis merupakan mitra dinas pariwisata untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba. B. Menggugah rasa sadar dan tanggung jawab serta mendorong peran aktif masyarakat akan kepariwisataan di Kabupaten Toba. C. Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan. Penyelenggaraan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari ini tanggal 22 sampai dengan 23 September 2020, bertempat di Tambunan Sunset Beach, Kecamatan Baligi. Peserta sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari kelompok sadar wisata, Pok Darwis se-Kabupaten Toba, dan masyarakat pelaku pariwisata. Tenaga pengajar dan narasumber. Adapun tenaga pengajar narasumber dari sosialisasi ini adalah yang pertama, narasumber atau praktisi dari Politeknik Pariwisata Negeri Medan. Yang kedua, narasumber dari pemerintah Kabupaten Toba. Pembiayaan sumber dana.
Sumber dana pembiayaan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata ini berasal dari APBD Kabupaten Toba tahun 2020 yang tertuang dalam DPPA nomor 91096 DPPA BPKAD 2020 tanggal 3 Juni 2020. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan seraya memohon kesediaan Bapak Bupati atau yang mewakili untuk memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka secara resmi sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Toba tahun 2020. Terima kasih. Horas, horas, horas. Balige 20 September 2020 maaf. Penyelenggara sosialisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Lumban Gaul. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Horas mari kita saluna. Selamat datang kami ucapkan di desa kami. Inilah desa kami, Desa Lumban Gaul, yang dikenal dengan sebutan objek wisata Tambunan Sunset Beach. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Toba Samosir yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba. Dan kami hormati Bapak narasumber Pak Rahmat. Yang kami hormati seluruh peserta anggota kelompok sadar wisata dari seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Toba. Dalam hal ini, puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena desa kami, Desa Lumban Gaul, dipercaya menjadi tempat pelaksanaan untuk peningkatan kualitas atau peran serta masyarakat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sadar wisata di daerah Kabupaten Toba. Berbicara kelompok sadar wisata atau yang disebut dengan Pokdarwis ini berhubungan dengan manusia, di mana dalam kelompok sadar wisata manusia dituntut untuk mengerti terlebih sadar dan menyadarkan manusia di lingkungannya untuk penataan dan pengembangan, terlebih untuk menyambut manusia atau pengunjung yang datang ke daerah kita masing-masing. Dalam hal ini, Pokdarwis dituntut untuk mampu memberikan ilmu yang sudah didapatkan dari bentuk-bentuk pelatihan. Mungkin kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Toba sudah sering melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas, yang dilakukan oleh kelembagaan-kelembagaan tertentu dari provinsi, bahkan dari Kementerian Pariwisata. Dan menjadi harapan daerah-daerah pariwisata supaya melalui kelompok sadar wisata yang menjadi ujung tombak keberhasilan dan kesuksesan program pemerintah untuk meningkatkan potensi pariwisata supaya tercapai. Artinya kelompok sadar wisata dalam hal ini dituntut berbenah diri dulu. Jangan kita, mohon maaf, jangan kita yang menjadi pengurus kelompok sadar wisata tidak sadar lebih dulu dari diri kita. Jangan kita berupaya menyadarkan orang, tetapi diri kita sendiri tidak sadar.
dalam hal pengembangan pariwisata ini kita dituntut supaya diri kita jujur. Tanpa kejujuran, dan kita bermimpi objek pariwisata daerah kita bisa maju. Kita harus jujur dari diri kita sendiri untuk berupaya memajukan daerah kita. Jadi seperti kelompok sadar wisata di daerah Lumban Gaul yang dalam hal ini Kabupaten sebagai pembina, kami menyadari kelompok kami ini belum berjalan. Mohon maaf bagi pengurus kelompok sadar wisata di Lumban Gaul, kami masih hanya kelompok yang hanya sekedar mengikuti pelatihan, belum terhadap fungsinya di lingkungan kami melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai Pak Darwis. Jadi harapan kami melalui kegiatan-kegiatan ke depan, kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Toba secara keseluruhan mampu melalui kita pariwisata yang menjadi harapannya Kabupaten Toba mampu meningkatkan pengembangan pariwisata ke depan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toba tercapai sesuai harapan pemerintah dari pusat. Jadi untuk kegiatan dalam 2 hari ini, kami dari pemerintah Desa Lumban Gaul mengharapkan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan menjadi kegiatan yang berkontribusi ke daerah objek pariwisata kita masing-masing. Mohon maaf kurang lebihnya atas penyambutan kami dari pemerintah Desa Lumban Gaul. Kami mohon maaf dan kami mohon kerjasamanya di lingkungan Lumban Gaul ini untuk 2 hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan tempat kami ini, Pak. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa bertambah-tambah lagi dan bermanfaat bagi objek-objek wisata di Kabupaten Toba ke depannya. Demikian dari kami pemerintah Desa Lumban Gaul, kami ucapkan terima kasih. Horas!